gitu ya. Dan dibaliknya gitu ya, ini bagaimana kemudian untuk mengidentifikasi atau menjustifikasi atau melegitimasi bahwasanya yang dimakamkan adalah seorang muslim, dibaliknya dengan kemudian ragam dan pahatan yang memiliki motif yang sama, kita akan melihat sebuah mengucapkan salam ya, assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga ya. Di makam yang luar biasa ini sama dengan kemudian pada masa era-era kerajaan Majapahit, di mana tanaman kamboja atau sembujo gitu ya, kemudian tanaman puring, biasanya karawira, bana, naga kusuma, andong, biasanya ditanam di tempat-tempat yang dianggap keramat atau tempat-tempat yang dianggap suci gitu ya. Nah, di lokasi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Banyak penelitian, terutama penelitian yang menjadi buku babon rujukan tentang masuknya Islam ke Majapahit adalah Louis Charles Damai, di mana dalam bukunya yaitu The Last Tom de Tralaya ya, masa kuno itu namanya adalah Tralaya, yang saat ini menjadi Troloyo atau Tralaya, dari bahasa Sangsekerta, dari kata kesetrahlaya. Kesetrah artinya kematian, laya artinya lapangan. Sebuah kosakata era kerajaan Majapahit yang artinya adalah lapangan kematian. Kemungkinan memang makam-makam yang di sini kebanyakan adalah makam era kerajaan Majapahit. Monggo. Salah satu dari sekian kompleks makam yang ada di Troloyo ini memang ada makam 9, ada makam Syekh Jumadil Kubro, ada makam yang panjang atau Sunan Ngudung, ada makam Patas Angin, ada banyak sekali kompleks-kompleks yang makam ini menunjukkan sebuah ikatan keluarga tertentu, termasuk di sini adalah kompleks makam 7, di mana secara tradisi sebagaimana yang tertera dalam Balai Pelestari Kebudayaan ya, wilayah 11 Provinsi Jawa Timur ini, kita akan mengetahui bahwasanya makam 7 atau dikenal dengan makam Pitu berada di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Makam ini berdiri seluas 15 kali 7 meter, dilengkapi dengan pagar dan dinding pembatas ya. Dahulunya diduga merupakan batu bata kuno era kerajaan Majapahit, dan makam terbagi menjadi 7 ya. Antara lain secara tradisi makam-makam tersebut bernama Pangeran Noto Suryo, Noto Kusumo, Gajah Permodo, Sabdo Palon, Naya Genggong, Polo Putro, dan Emban Kinasih ya. Ini sesuatu yang memang menurut tradisi yang berkembang di masyarakat ini ya. Makam ini secara garis besar memperlihatkan adanya hubungan erat antara saudagar muslim. Jadi pada masa kerajaan Majapahit di puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, itu Majapahit itu kedatangan banyak para pedagang dari Arab, Persia, India, Afrika Timur, kemudian Melayu, termasuk Tiongkok, dan Mahuan mencatat bahwa sebagian besar di antara mereka adalah muslim. Sehingga dari para pedagang inilah kemudian terbentuk Syah Bandar atau perwakilan para pedagang yang kebanyakan juga muslim. Kemudian mereka diterima oleh para tumenggung ya, yang mengurusi para Sabandar, sehingga kemudian ada korespondensi antara para Sabandar dan tumenggung. Inilah awal mula masuknya Islam di Majapahit. Jadi luar biasa sekali, banyak sekali kemudian keistimewaan dari makam 7 ya. Selain berbentuk makara, ada ragam hias Suryah Majapahit, ceplok, segitiga tumpal, angkah tahun saka, ditambah dengan kalimat thoyyibah dan beberapa kutipan ayat Al-Quran dan doa-doa. Mari kita memasuki area. Nah, ini kita bertemu dengan Mbah siapa nih, Mbah? Mbah Fatimin, Mbah badhe tempuh ndi niki, Mbah? Badhe siram napa? Bisa minta waktu sebentar, Mbak, untuk menunjukkan nama-nama yang mana ini Pangeran Noto Suryo, Noto Kusumo, mungkin bisa ditunjukkan sebentar, Mbah ya? Nuwun sewu, monggo, Mbah. Nah, jadi kita bersama Mbak Fatimin ini ditunjukkan kepada teman-teman. Yang ini almarhum yang dimakan namanya siapa, Mbak? Yang Noto Suryo.
Eyang Noto Suryo, luar biasa sekali. Yang ini Noto Kusumo. Yang ini Eyang Noto Kusumo, Mbah. Monggo Mbah, mriki Mbah. Kegiatan, Mbah. Yang ini Mbah, Niki Gajah Permodo. Gajah Permodo. Niki Eyang Gajah Permodo nggih. Lah niki Mbah, Niki Eyang Sabdo Palon. niki Eyang Sabdo Palon. Jadi teman-teman, di kompleks makam Troloyo ini ternyata juga ada makam yang diduga sebagai makam Sabdo Palon ya, sang penasihat Raja Prabu Brawijaya V. Termasuk di sini Mbak ya. Ini makam Niki Eyang niku Noyo Genggong. Noyo Genggong. Nah, ini makam Eyang Noyo Genggong yang masuk dalam sumber tradisi, bahkan ada serat Noyo Genggong juga. Lah ini Mbak, yang ini. Niki Polo Putra. Oh, ini Eyang Polo Putra. Dan yang terakhir Mbak, yang ketujuh ini Mbak. Niki Mbak Kinase. Nah, ini Eyang Emban Kinase. Matur suwun Mbah atas waktu dan kesempatannya sehingga kita bisa tahu sesuai dengan yang ditunjukkan tadi ya, sang juru pelihara atau juru kuncinya. Yang pertama adalah Eyang Pangeran Noto Suryo, kemudian Noto Kusumo, Gajah Permodo, Sabdo Palon, Naya Genggong, Polo Putra, dan Emban Kinase. Jadi jika kita lihat secara artefaktual gitu ya, selain berita tradisi, secara artefaktual kita akan melihat keistimewaan dari nisan-nisan yang ada di sini. Sebelumnya kita berziarah dulu ya. Jadi rahayu, rahayu, rahayu. Khususan ila ruhi Mbah Noto Suryo, Noto Kusumo, Gajah Permodo, Sabdo Palon, Naya Genggong, Polo Putra, Emban Kinase, Bisiril Fatihah. Jadi disinilah kemudian keistimewaan dari makam-makam awal. Diduga makam-makam ini merupakan makam para bangsawan kerajaan Majapahit. Kemungkinan adalah patih, atau kemudian adalah selir-selir raja, atau para permaisuri, atau kemudian tumenggung, demung, kanuruhan gitu ya. Dan di sini ada yang sangat khas. Jadi nisan terbuat dari batu andesit yang keras, kemudian dengan bentuk seperti makara, dengan kalamerga yang tersamar. Jadi ini merupakan kalamerga ya, yang masuk ke atas itu lambang pelangi atau kalamerga, di mana dalam kepercayaan tradisi kuno lokal Majapahit, kalamerga inilah merupakan jalan arwah-arwah naik ke langit. Jadi ini kalamerga. Nah, kemudian ada Suryah Majapahit ya, sebagai kemudian lambang hak prerogatif penggunaan emblem atau kemudian penggunaan lambang-lambang Suryah Majapahit. Ini merupakan orang-orang dekat keluarga Raja Majapahit saja, karena berhak kemudian mengenakan sebuah simbol atau lambang kebesaran kerajaan Majapahit. Kemudian angka tahunnya masih menggunakan juga angka tahun Saka, yang menandakan diduga yang dimakamkan di sini bukanlah orang Arab, bukanlah orang Persia atau orang Tiongkok, melainkan yaitu keluarga Raja Majapahit yang diduga sudah memeluk agama Islam. Terbaca 1397 Saka. Nah, 1397 Saka gitu ya. Dan dibaliknya gitu ya. Ini bagaimana kemudian untuk mengidentifikasi atau menjustifikasi atau melegitimasi bahwasanya yang dimakamkan adalah seorang muslim, dibaliknya dengan kemudian ragam dan pahatan yang memiliki motif yang sama. Kita akan melihat sebuah kalimat thayyibah ya, yang masih terbaca dengan kemudian font lokal atau kemudian khot ya, khotnya itu masih lokal. Jadi yang terbaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, menandakan ini adalah kalimat syahadat ya, yang merupakan salah satu unsur yang terpenting dari pengakuan seorang muslim. Coba kita ke nisan-nisan yang lain gitu ya. Nah, di sini juga sama. Jadi nisan yang kedua yang secara tradisi merupakan makam dari Pangeran Noto Kusumo, Noto Suryo Noto Kusumo, ini juga sama. Yaitu ini Suryah Majapahit, yang di tengahnya ini diduga merupakan lambang lontar. Lontar itu adalah kitab yang terbuat dari daun lontar yang diikat dengan sebuah tali gitu ya, yang dikumpulkan. Nah, ini di dalamnya ini, yang diduga artinya memang di dalam Suryah Majapahit sebagai lambang kebesaran Majapahit itu harus menjunjung tinggi kitab-kitab suci atau ya kebijaksanaan gitu ya, dan harus menjauhkan diri dari segala hawa nafsu, harus berdasarkan pada kitab-kitab suci. Dan juga terbaca angka tahunnya ini juga angka tahun Saka ternyata teman-teman, yaitu 1359.
1359 saka. Nah, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Jika makam ketiga yang diduga